Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 15 tipe yang B, tapi sebelum itu kita akan melihat tambahan materinya. Misalkan di sini saya punya muatan yang bergerak dengan kecepatan v. Nah, kemudian di sini tuh kita ketahui bahwa arah medan magnetnya itu tegak lurus dengan arah kecepatannya. Kemudian kita lihat bahwa nanti si muatannya ini itu akan bergerak membentuk lingkaran. Gitu ya. Jadi dia akan bergerak membentuk lingkaran sehingga nanti akan ada gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu udah kita bahas di fisika dasar 1A yang mana arah dari gaya sentripetal itu menuju ke pusat lingkarannya. Jadi pusat lingkaran itu di sini. Artinya gaya sentripetalnya itu menuju ke pusat lingkarannya. Jadi di sini tuh ada gaya sentripetal. Nah, karena gaya sentripetalnya itu berarah ke kanan, maka gaya Lorentz-nya itu akan berarah ke kiri. Jadi akan ada gaya Lorentz yang berarah ke kiri, gitu. Nah, kemudian di sini besarnya gaya Lorentz itu akan sama dengan besarnya gaya sentripetal. Jadi bisa kita tulis gaya Lorentz itu akan sama dengan gaya sentripetal. Nah, karena tadi arah medannya itu tegak lurus dengan arah kecepatannya, maka tetanya itu sama dengan 90 derajat. Akibatnya rumus gaya Lorentz-nya menjadi QVB. Gitu. Jadi rumus gaya Lorentz-nya menjadi QVB. Nah, ini tinggal kita masukkan ke sini jadinya QVB. Kemudian gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu rumusnya mv kuadrat dibagi R. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang bisa kita coret ya. Yang bisa kita coret itu V dan V yang ini. Jadi sehingga bisa kita dapatkan bahwa QB itu sama dengan MV per R. Nah, sehingga kalau kita pengen mencari R-nya, R-nya kita kali ke sana, kemudian QB-nya pindah ke bawah sini. Jadi R sama dengan MV per QB. Gitu. R ini adalah jari-jari lintasan yang dilalui oleh muatan ini. Gitu ya. Nah, langsung aja kita masuk ke soalnya. Di sini soal nomor 15 tipe yang B, capaiannya mampu menerapkan gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Soalnya di sini sebuah elektron ditembakkan dengan kecepatan sebesar v sama dengan 5 dikali 10 pangkat 6 meter per sekon. Jadi di sini kita diketahui v-nya sama dengan 5 dikali 10 pangkat 6 meter per sekon. Di dalam area dengan medan magnet homogen B dengan arah ditunjukkan pada gambar. Jadi gambarnya ini, jika lintasan elektron berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari R sama dengan 8 cm, R-nya sama dengan 8 cm, yang ditanya, tentukan besar dan arah medan magnet yang bekerja pada elektron tersebut. Jadi yang ditanya ada dua ya. Yang A, yang pertama itu besar medan magnetnya. Kemudian yang B, arah medan magnetnya. Oke, di sini langsung aja kita jawab. Berdasarkan materi yang kita pelajari sebelumnya, kita udah tahu ya bahwa muatan elektron ini itu bergerak melingkar karena diakibatkan adanya gaya sentripetal yang arahnya itu menuju ke pusat lingkarannya. Jadi di sini tuh ada gaya sentripetal. Nah, karena gaya sentripetalnya itu ke kanan, otomatis gaya Lorentz-nya itu berarah ke kiri. Gitu. Jadi di sini ada gaya Lorentz. Sehingga besarnya gaya Lorentz itu sama dengan gaya sentripetal. Nah, rumus gaya Lorentz itu kan kita udah tahu ya nilainya itu QVB. Kemudian untuk gaya sentripetal itu rumusnya mv kuadrat dibagi R. Kemudian di sini ada yang bisa kita coret ya. V yang ini bisa kita coret, terus kita coret dengan V yang ini. Sehingga V ini tuh menjadi pangkat 1. Gitu. Jadi di sini bisa kita tulis QB sama dengan MV per R. Nah, karena pertanyaan yang A, yang ditanya itu adalah B-nya, maka Q ini pindah ke bawah sini sebagai pembagi. Jadi B sama dengan MV per QR. Gitu. Nah, jadi kita bisa menghitung besar medan magnetnya menggunakan rumus ini. Tapi perlu teman-teman perhatikan bahwa di sini ada M dan ada Q. M dan Q ini kita belum tahu nilainya, sedangkan V dan R ini sudah kita ketahui nilainya. Nah, karena di sini itu adalah elektron, maka kita akan menggunakan massa elektron.
Jadi M itu merupakan massa elektron yang nilainya 9,1 dikali 10 pangkat minus 31 kg. Kemudian untuk Q-nya kita menggunakan muatan elektron. Muatan elektron nilainya itu minus 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kolom. Gitu. Nah, ini tinggal kita masukkan aja nilai-nilai yang kita ketahuinya. Jadi B sama dengan M. M-nya itu 9,1 dikali 10 pangkat minus 31. Kemudian dikali V. V-nya itu nilainya 5 dikali 10 pangkat 6. Kemudian dibagi Q. Q itu muatan elektron yang nilainya minus 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Kemudian dikali R. R itu nilainya 8 cm atau sama dengan 8 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Jadi di sini bisa kita tulis 8 dikali 10 pangkat minus 2. Gitu. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Kalau kita hitung hasil B-nya, B sama dengan minus 3,55 dikali 10 pangkat minus 4. Satuan dari B yaitu Tesla. Gitu. Jadi besar medan magnetnya itu sama dengan minus 3,55 dikali 10 pangkat minus 4 Tesla. Gitu. Kemudian pertanyaan yang B, tentukan arah medan magnet yang bekerja pada elektron tersebut. Oke. Nah, di sini kita diketahui ya bahwa arah dari gaya Lorentz-nya itu ke kiri dan arah kecepatan si elektronnya itu ke atas gini ya. Jadi kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi di sini berdasarkan aturan kaidah tangan kanan, jempol itu merupakan arah V-nya. Kemudian telapak tangan itu merupakan arah gaya Lorentz-nya. Kemudian yang terakhir, arah dari 4 jari merupakan arah medan magnetnya. Gitu ya. Jadi, tangan kita tinggal diletakkan di sini dengan jempolnya itu ke arah V, kemudian telapak tangannya ke arah FL. Jadi kayak gini. Oke. Jadi di sini jempolnya itu arah V dan telapak tangannya itu arah FL. Sehingga bisa kita lihat bahwa arah dari 4 jari itu masuk ke dalam bidang. Sehingga arah dari medan magnetnya itu masuk ke dalam bidang. Oke, jadi arah medan magnetnya adalah masuk ke dalam bidang. Oke, jadi itu untuk pembahasan soal nomor 15 tipe yang B. Dan ini adalah soal yang terakhir. Semoga apa yang saya ajarkan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan ilmunya barokah lah ya. Dan semoga juga UTS teman-teman lancar. Oke, saya tutup tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.